Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini kita diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan untuk hari yang ke-15. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua nantinya mendapatkan syafaat beliau sehingga kita bersama-sama Rasulullah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda beliau, "Utiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tuqtaha ummatun qablahu." Kanjeng Nabi ngendika dawuh bahwasanya umatku diberi 5 perkara di dalam bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah keistimewaan 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya di dalam bulan Ramadan. Keistimewaan yang pertama adalah khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Abad bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah dibandingkan dengan harumnya minyak misk. Ini adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa yang dilakukan oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata abad bau mulut orang yang berpuasa yang selalu luar biasa baunya ketika dicium dirasakan oleh manusia, ternyata menurut Allah itu baunya lebih harum, harumnya lebih harum dibanding harumnya minyak misk. Cuman meskipun demikian, kita tetap harus menjaga bau mulut kita. Jangan berarti karena lebih harum dari minyak misik kemudian kita overload, setiap teman kita dikasih bau harum itu tanpa kita menjaga diri kita, tanpa sikatan, tanpa yang lain kita berikan keharuman minyak yang lebih dari minyak misik. Ini adalah sebuah keistimewaan yang pertama yang diberikan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum dibanding harumnya minyak misik. Keistimewaan yang kedua, wa tastaghfir lahum al-fitanu hatta yuftiru. Ikan-ikan di laut, ikan-ikan dimanapun mendoakan terhadap orang yang berpuasa sampai dia melaksanakan berbuka. Jadi mulai kita melakukan puasa terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari waktu berbuka, para ikan dimanapun mendoakan, memintakan ampunan kepada diri orang-orang yang berpuasa. Yang nomor 3 adalah wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu. Keistimewaan yang ketiga adalah Allah
menghiasi surganya orang, surganya Allah menghiasi surganya di setiap hari. Setiap hari di bulan Ramadan yang Gusti Allah menghiasi surga. Sumayakulu, kemudian Allah da'u yusiku ibadi as-salihun ayyulku anhum al-mu'nah wa yasiru ilaih. Hampir saja para hamba-hamba Allah yang soleh meninggalkan bebannya. Artinya beban yang ia lakukan wa yasiru ilaih, dan mereka hamba-hamba Allah soleh itu akan kembali kepadamu. Kalau melihat hadis ini berarti Allah menghiasi surganya orang yang berpuasa, dan nantinya mereka akan wafat kemudian kembali kepada surga. Keistimewaannya berikutnya, waktu sofadu fi mardatus syayati, di dalam bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, setan-setan diborgol, dicancang oleh Allah. Tapi mengapa ketika di bulan Ramadan kok tetap ada kegiatan-kegiatan kriminalisasi, pembegalan dan lain sebagainya? Padahal setan dicancang. Setannya sudah dibelenggu oleh Allah, tapi watak dan karakternya melekat pada orang tersebut, sehingga tindak kejahatan pada bulan Ramadan tetap ada. Kalau setannya ada terbelenggu, tapi karakter dan wataknya ini masih melekat, sehingga dia tetap melakukan sebuah kemaksiatan yang fala yang lisuna fi ila makana yahlisuna ilaihi fi ghairihi. Karena keadaan setan itu diborgol, dibelenggu, dicancang oleh Allah, maka dia di dalam bulan Ramadan tidak bisa melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan di selain bulan Ramadan. Angkat tangan setan, tidak bisa. Keistimewaan yang kelima, yang terakhir adalah wa yughfaru lahum fi akhir lailah. Orang-orang yang berpuasa dimaafkan oleh Allah di akhirnya malam, terus Allah memaafkan orang-orang yang berpuasa. Berarti waktu awal masuk malam adalah waktu, kemudian akhir malam adalah waktu terbitnya fajar. Disitulah kemudian Allah memberikan ampunan pada orang-orang yang berpuasa. Qila ya Rasulullah ayya lailatul qadri. Kemudian ada menanyakan, apakah malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar? Karena pada malam itu Gusti Allah memaafkan kepada orang-orang yang berpuasa. Qala kanjeng menjawab, la, tidak. Itu tidak dinamakan malam Lailatul Qadar, walakinil amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amal. Akan tapi orang yang beramal akan diberi pahala. Orang yang bekerja mengamalkan akan diberi pahalanya ketika dia selesai menyelesaikan amal. Karena dia sudah melakukan berdosa, maka kemudian amal perbuatannya itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sudah menyelesaikan amal. Kesimpulan, ada 5 hal perkara yang diberikan kepada umat yang akan Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat selain Kanjeng Muhammad. Yang pertama adalah khulufu ababi, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi menurut Allah dibandingkan harumnya minyak misk. Yang nomor 2, ikan-ikan di laut memintakan ampunan terhadap orang berpuasa sampai waktu berbuka. Yang nomor 3, Allah Ta'ala menghiasi surganya